Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi yaqbalu minal a'mali ma kana lahu khalisa wa butughiya bihi wajhuhu wa tuliba bihi ridhah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah yarfa'u aqdarul 'amilin al-mukhlisin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-'arifu bi jalali rabbih wal maghfuru lahu ma taqaddama wa ma ta'akhkhara min dzambih. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi alladzina sadaqu fil qawli wa akhlasu fil amali fakanu qadatan muslihin. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Wa yaqulul haqqu tabaraka wa ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua atas kenikmatan yang kita peroleh baik secara lahiriah maupun batiniah. Semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga sahabatnya dan para tabi'in, dan mudah-mudahan menjadi wasilah, menjadi perantara sampainya juga kepada kita selaku umat Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana yang telah tadi saya sebutkan dalam surat Al-Bayyinah ayat 5, Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa", yang artinya wallahu a'lamu bimuradi. Padahal mereka tidak diperintah kecuali supaya beribadah atau menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Ayyuhal muslimun rahimakumullah, ikhlas adalah hak tunggal yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala melalui ketaatan dengan disertai oleh niat, yaitu seseorang dengan ketaatannya ingin mendekatkan diri kepada Allah dan tidak mendekatkan diri kepada yang lainnya. Dengan kata lain, karena Allah dan bukan karena sesuatu yang lain. Seperti berbuat sesuatu karena semata-mata makhluk, atau berusaha ingin dipuji oleh orang lain, atau senang menyukai mendapatkan pujian dari yang lain yang bukan pada tempatnya, atau apapun yang jelas selain taqarrub mendekatkan diri kepada Allah. Sebagian ulama berkata, al-ikhlasu, ikhlas adalah antakuna harkatul abdi wasukunuhu, bergeraknya dan diamnya seorang hamba, fi sirrihi wa alaniyatihi, baik secara diam-diam, sir itu diam ya, tanpa diketahui orang lain, wa ala niyatihi, maupun dalam keadaan ataupun secara terang-terangan atau berada di hadapan orang lain, terlihat oleh orang lain. Lillahi, semata-mata karena Allah. La yumazijuhu nafsun wala hawan wala dunya, tidak tercampur atau terkontaminasi oleh hawa nafsu maupun kehidupan dunia. Ulama lain berkata, man ahabba an yurafa bi syai'in minal khairi, barang siapa atau orang yang ingin dikenal kebaikannya, au yuzkaru bihi, atau ingin disebut-sebut kebaikannya, faqad asyraka ma'allahi ghairahu fi ibadatihi, berarti ia sungguh telah menyekutukan Allah, menyamakan Allah dengan yang lainnya dalam hal ibadahnya.
li'anna man amila 'alal mahabbati, karena sesungguhnya orang yang melakukan satu perbuatan atas dasar cinta, la yuhibbu an yura amalhu ghairu mahbubihi, maka ia tidak ingin terlihat perbuatannya itu oleh selain yang dicintainya. Artinya, ketika seseorang berbuat sesuatu karena yang lain, berarti ia tidak lagi melakukannya secara ikhlas karena Allah, tapi disertai karena sesuatu yang lain. Berarti itu menandakan bahwa Allah disamakan dengan yang lain, sehingga bisa dikatakan menyekutukan kepada Allah. Tapi ada juga yang mengatakan al-ikhlasu maqamul ihsani. Ikhlas itu makomnya berbuat kebaikan, tempatnya berbuat kebaikan. Maksudnya adalah bahwa kita ini beribadah kepada Allah seolah-olah, sekali lagi seolah-olah kita melihat atau bertemu dengan Allah. Ada juga yang berpendapat amaliyah atau perbuatan itu ibarat badan atau tubuh. Sekali lagi, amaliyah atau perbuatan itu adalah ibarat badan atau tubuh. Sedangkan ruhnya perbuatan itu adalah ibarat ikhlas. Jadi, ruhnya adalah ikhlas yang berada dalam badan dan tubuh tersebut. Oleh karena itu, sebagaimana tidak bisa bangkitnya tubuh, badan, raga, kecuali harus adanya ruh. Begitupun amaliyah atau perbuatan, maka amaliyah atau perbuatan badan dan hati tidak bisa bangkit kecuali dengan adanya ikhlas yang ibarat ruh tadi dalam amaliyah tersebut. Ada juga pendapat lain, al-ikhlasu mahalluhul qalbu. Ikhlas itu tempatnya dalam hati sanubari, yaitu seseorang akan mengerjakan sesuatu semata-mata karena Allah dan murni karena Allah, bersih, tidak karena yang lain, dengan tidak bermaksud untuk riya, ya, ingin terpandang oleh orang lain, sum'ah, ingin terdengar oleh orang lain, maupun tujuan yang lain yang semakna dengan riya dan sum'ah. Sampai-sampai para ulama mengatakan tentang hal tersebut secara tegas. La yuj'alu thawabul jannati maksudan. Jangan jadikan pahala surga sebagai tujuan akhir hidup. Walan najatu minan nari matluban. Dan jangan pula dijadikan selamat dari neraka sebagai pencapaian terakhir. Wa in kana la budda min zalika, walaupun surga dan pahala surga dan selamat dari neraka itu diharuskan, ya. Bal yuj'alu ibadatuhu limahdil ubudiyyati. Jadikanlah ibadah kepada Allah itu sebagai kemurnian atau keikhlasan ubudiyah atau dalam peribadahannya. Wa i'tirafan li rabbih birrububiyyatihi, dan jadikanlah ibadah kepada Allah juga sebagai pengakuan kepada Tuhannya dengan ketuhanan Allah. Wa mahabbatan wa syauqan li ru'yatihi, dan jadikanlah ibadah kepada Allah itu juga sebagai kecintaan serta kerinduan ingin melihatnya. Jadi keikhlasan itu harus murni karena Allah, bukan karena yang lain. Dan juga sebagai tujuan akhir adalah ingin melihat atau bertemu dengan Allah. Sebagaimana seorang penyair Ibnul Ghairu anni uridu hali aroka. Permintaanku bukanlah surga sebagai kenikmatan,
tetapi sesungguhnya diriku ingin maksud surga semata-mata agar aku bisa melihat engkau. Karena surga itu hanya bisa dinikmati dengan indera saja, dengan badan, dengan melihat, mendengar, merasakan. Adapun hati, maka kelezatannya adalah dengan hanya bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah ikhlas itu betapa mudah untuk dikatakan, tetapi sulit untuk dipraktekkan. Oleh karena itu, mari kita berdoa kepada Allah agar kita senantiasa masuk ke dalam golongan orang-orang yang ikhlas atau golongannya mukhlisin, agar ibadah kita bisa diterima secara utuh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Semoga ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.